Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Ya Fatah ya Alim alaina faman qarib. Kasih badan weh. Hah? Iya minta. Hari berapa nih? Mana ini? Alas ini. Di sini. Bukannya ente pulang bareng dulu tadi? Iya, cuma kalau dulu panggil komplit saya. Ayo. Iya buat itu. Enak. Saya tahu sesuatu. Dia di sini lah. Ini ya. Ini ya. Iya. Terus nah sih. Aja saya mau kan? Nanti ke Oh. nenek ya. Bila dia katanya bilang. Memang siapa? Haji Muhyiddin. Banyak dari Sultan dan itu menyamping. Bun tarik kapan bun? Tarik kamar ya? Tas kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faslun. Bermula ini satu pasal. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyaqra'a, apa bahwa membaca seseorang surat al-kahfi, akan surat kahfi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat khususkan ya, surat yang paling kita concern harus baca adalah surat al-kahfi. Ya, kalau malam Jumat kita biasanya di musola ngumpul yasinan. Nah kalau pagi subuhnya baca surat al-kahfi. Sebab ini katanya yaumal jum'ah, di hari Jumat. Jadi kalau malam Jumat nggak apa-apa, lanjut aja yasinannya ya. Habis main subuh baca kahfi. Kalau nggak sempat ya sebelum berangkat Jumat, nggak sempat juga bisa asar boleh ya. Pokoknya hari Jumat baca kahfi. Li haditsin Abi Sa'id, karena ada hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an wa ghairi, dan selainnya Abi Sa'id juga ya, fihi, di dalam surat kahfi. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i di dalam kitab al-Um, wa yustahabbu ayyaqra aidan lailatul jum'ati, dan disunahkan membaca surat kahfi pula pada malam Jumat.
mampu memang baca 2 kali ya, malam sekali, siang sekali. Wa dalilu hadza, bermula dalilnya ini malam kali ya, atau dalilnya ini ya malam. Marawau Abu Muhammad Ad-Darimi bi isnadi dengan sanad beliau an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ya, berkata yang paling kedua ini qala sallallahu alaihi man qara'a surat al-kahfi lailatal jumat, siapa orang yang membaca kahfi di malam Jumat, Aldo alahu, maka ya menjadi terang. Aldo itu dia ulama ada dia, Aldo terang, menjadi terang lahu untuknya si man ya minan nuri, daripada cahaya, bima bainahu wa bainal baitil atiq, antara ya antaranya si man dan antaranya baitil atiq. Baitil atiq itu maksudnya Ka'bah, Baitullah Haram. Jadi kalau dia baca kahfi di malam Jumat, katanya Allah kasih cahaya ke rumah dia sampai Baitul Atiq. Jadi ada hubungan channel, ada saluran. Kalau kita mah ibaratnya nih rumah kita menyala karena ada saluran gardu listrik. Nah itu namanya saluran listrik yang kita punya, namanya nur ya, cahaya zahir. Kalau cahaya batinnya itu dia. Surat Kahfi yang kita baca itu menghubungkan channel cahaya kita, ngambilnya dari mana? Dari Baitul Atiq. Jadi nur-nur yang turun ke Baitul Atiq itu akan turun ke rumah kita kalau kita baca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Ini untuk hadisnya buat malam Jumat doang, Bu? Mana? Malam doang. Ya, ini ya bisa juga diartikan hari Jumat ya. Siang boleh. Ini yang diambil oleh Imam Syafi'i malam Jumat ya, mana dalilnya gitu. Imam Nawawi kan dia bilang di hari Jumat. Jadi hari Jumat maupun hari siang Jumat. Itu khusus ya, concern kalau kahfi Jumat. Wa dzakara Darimi, dan menyebutkan Imam Ad-Darimi hadisan akan hadis fi istihbab qiraati suratul Hud yaumul Jumat. Ini juga menambahkan Imam Darimi akan hadis, ada hadisnya nih. Sunnah juga membaca surat Hud pada hari Jumat. Jadi ada Quran khusus yang dibaca hari Jumat selain daripada surat Kahfi yang inti, ada tambahannya surat Hud. Wan Makhul At-Tabi'i, dan dari Makhul seorang tabi'in jalil, istihbab qiraat Ali Imran yaumul Jumat. Jadi surat Ali Imran, surat Hud dan surat Kahfi. Faslun, bermula ini satu pasal. Wa yustahabbu iktsar, dan disunahkan memperbanyak. Iktsar itu memperbanyak kasir. Kalau kasir banyak, kalau iktsar memperbanyak. Disunahkan kita memperbanyak min tilawati ayatil kursi, daripada membaca ayat kursi fi jami'il mawatin, di semua tempat-tempat. Ini kalau kita di mana tempat aja kita berada, bacain kahfi itu tempat. Kursi, baca kursi. Di mana kita tempat mampir ya, di rumah kayak di jalanan, di mana, baca itu tempat, biar ada tapak tilas kita bahwa kita pernah mampir di tempat itu, dan tempat itu kita bacain ayat kursi. Dan juga untuk menghindar ya dari kejahatan-kejahatan tempat itu. Kita nggak tahu tempat itu ada sumber kejahatan, yang ada jin yang jahat tiba-tiba dia ikut ke rumah kita, sehingga terjadilah apa yang kita tidak inginkan di rumah kita, gitu. Makanya baca itu ya, fil mawatin, di semua tempat-tempat. Wa yaqra'aha, dan hendaklah dia membaca ayat kursi kullal lailatin, kalau bisa tiap malam baca ayat kursi. Kapan? Idza awa ila firasyi, apabila dia berbaring ila firasyi, ke kasur. Kalau dia berbaring di kasur, berarti sambil tiduran baca ayat kursinya ya. Sambil tiduran di kasurnya dia baca ayat kursi. Wa yaqra'al mu'awwidatan, dan kalau dia membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu binas aqba kulli sholatin, setelah tiap-tiap sholat. Kalau bisa ba'da sholat jangan tinggal itu, baca falaq dan an-nas gitu. Faqad shahha, maka sungguh telah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala,
berkata Uqbah, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadaku Rasulullah SAW an aqra'al mu'awwidzatain, bahwa Rasul membaca aku akan mu'awwidzatain Falaq dan Anas dubura kulli di belakang tiap-tiap sholat, belakang setelah tiap-tiap sholat baca ulang. Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Paslun bermula ini pasal yustahabu ayyaqra'in dan naum ayat al-kursi, disunahkan bahwa membaca seorang ketika tidur ayat kursi. Kalau kita mau tidur jangan lepas ya ayat kursi, senjata kita. Kalau kita lagi tidur tuh, kita lagi dalam keadaan lalai, kita nggak bisa jagain anak kita, kendaraan kita, rumah kita, nggak bisa kita. Kalau kita jadi lalai, jangankan anak istri kita aja diri kita nih kalau dalam jahat kita nggak bisa mengelak karena kita dalam keadaan tidur. Maka bersenjata dengan ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad wal mu'adzatain. Akhir surat Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Amanah Rasul ya maksudnya dari amanah Rasul sampai ayat fansurna 'alal qaumil. Fa hadza mimma yuhtammu lahu, maka bermula ini membaca ayat kursi, kulhu, Falaq, An-Nas dan akhir surat Baqarah mimma yuhtammu, daripada perkara yang dianggap penting lahu bagi ini perkara yang penting nih. Bukan barangan ya, penting nih baca kalau mau tidur malam. Kursi, Falaq, Anas, Kulhu, Amanah Rasul, itu aja senjata kita menjaga hal-hal yang kita inginkan. Wa yuta'akkadu i'tina'u biha, dan diperkuat lagi al-i'tina'u apa memperhatikan bi dengannya, dan juga mu'akkad ya sangat ditekankan untuk perhatian ya, peduli dengan itu ayat-ayat tadi. Faqad sabata, maka subut telah tetap di dalam itu bacaan yang tadi haditsun sahih, apa hadis-hadis yang sahih an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatani, bermula dua ayat min akhiril Baqarah, daripada akhir surat Al-Baqarah, dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, amanah Rasul. Man qara'a bima, siapa yang membaca bima dengan dua ayat tadi fi lailatin, di satu malam, kafatahu, maka mencukupi dua ayat tersebut, akan dia akan simpan. Siapa yang membaca amanah Rasul dua ayat sampai pansuran, maka itu cukup untuk dia. Maksudnya apa sih cukup buat dia? Qala jama'atun, berkata sekelompok min ahli ilmi, dari ahli ilmu, kafatahu an qiyamil lail, mencukupi akan dia daripada tahajud. Jadi kalau kita nggak tahajud, kita udah ketutup sama amanah Rasul, sehingga kita malam itu nggak makruh. Kan malam yang makruh itu malam kita yang nggak qiyamul lail, nggak tahajud, itu malam makruh buat kita. Terberlalu malam nggak tahajud kan makruh. Nah, jaga-jaga dah, takutnya nggak keburu bangun malam, mau tidur baca amanah Rasul. Karena itu mencukupi dua ayat itu daripada dua rakaat tahajud. Ya. Wa qala akharu, dan berkata pendapat ulama yang lain, katanya maksudnya mencukupi itu kafatahu, mencukupi akan dia al-makruha, akan segala yang tidak diinginkan fi lailati, di malam harinya. Dua ayat ini cukup untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sama dia. Banyak banget kita dalam hidup ini hal-hal yang kita tidak inginkan, itu biasanya sering terjadi di malam hari. Karena kejahatan-kejahatan tuh ya, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita mulai bermain untuk kejahatan. Dari jin kah, dari manusia. Maka kalau kita baca dua ayat itu, kita akan cukup untuk sebagai benteng kita menjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya. Jadi dua kemungkinan maknanya kata Imam Nawawi, bisa jadi cukup daripada mewakili tahajud, cukup juga daripada menyetop hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu kalau kita baca amanah Rasul. Wa an Aisyah, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Nabi kulla lailatin, yaitu pada tiap-tiap malam yaqra'u, Nabi tiap-tiap malam baca qul huwallahu ahad wal mu'adzatain, qul Falaq dan An-Nas, dan sudah kami dahulukan itu fi nafsi, di dalam pasal nyembur bil Quran, dengan Quran ya. Udah, kemarin Falaq An-Nas yuk.
Waruya dan diriwayatkan Nabi Daud bisnadi an Ali radhiyallahu an qala ma kuntu ara ahadan yaqilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra'a ayatal kursi. Dari sina Ali radhiyallahu anhu yang berkata, Ali, ma kuntu ara, tiadalah aku melihat ahadan akan seseorang yaqilu yang cerdas, yang berakal, yang normal, yang sehat. Seorang yang berakal yang dakhala fil Islam, dia masuk dalam agama Islam, ya namu dia tertidur hatta yaqra ayatul kursi, sampai dia membaca dulu ayat kursi. Jadi orang kalau dianggap normal, sehat, jadi orang Islam, itu dia nggak berani tidur sampai dia dulu baca ayat kursi. Kalau nggak baca kursi berarti nggak normal keislaman. Begitu sekali. Jadi ayat kursi 3 ya, penting tuh. 1 mau masuk rumah pakai kursi, ya. 2 habis sembahyang. Jadi kalau habis sembahyang dalam keadaan duduk, kalau masuk rumah dalam keadaan berdiri. Yang terakhir ketika mau tidur dalam keadaan rebahan berbaring. Itu maksud ayat ya, yang namanya alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk dan berbaring. Dari kursi ya. Jadi saya nggak pernah melihat seseorang yang dianggap berakal setelah jadi orang Islam, dia nggak berani tidur kecuali sampai dia memang baca ayat kursi. Wan Ali, dan daripada Ali radhiyallahu anhu aidun qala ma kuntu ara ahadan yana yaqilu yana muqabla ayyaqra al ayat 3 awal min surah Baqarah. Ini juga sama dari sini Ali juga ungkapan dia, dan tiadalah aku melihat akan seseorang yang berakal ya namun dia tidur qabla ayyaqra, sebelum dia membaca ayat yang 3 akhir daripada surat Baqarah. Berarti lillahi, dari lil. Kalau 3 ayat dari lillahi mafis sekali jangan drama Rasul, dari lillahi 3 ayat baru dianggap orang yang normal Islamnya. Penting tuh ayat kursi. Oh ya, ayat kursi penting. Ayat kursi, ayat Baqarah itu senjata kita semua. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala pernah berkata kepadaku, kata Uqbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamur bika lailatun, la tamur jangan berlalu bika denganmu lailatun apa satu malam, kalau bisa satu malam pun jangan sampai terlewatkan, illa kecuali qara'ta fiha membaca kamu di dalam malam itu qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Fama atak alayya lailatun illa wa ana aqra'una, maka tidaklah datang atasku malam kecuali aku membacanya itu Qul Falaq dan Anas. Aku pernah dipesan sama Rasulullah, "Hai Uqbah, kalau kamu malam berlalu lewat ngalamin malam, jangan sampai tuh malam kosong daripada membaca Qul Falaq dan Anas." Maka beliau katakan, mulai sejak itu tidaklah datang malam kecuali aku membacanya, karena memang dipesan sama Rasulullah SAW. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala kana, makanya itu kalau baca ratib udah cukup itu. Kalau haddad, maghrib, ya kan ada itu ayat kursi ada, Rasul ada, Qul ada, udah cukup itu. Ya, cukup komplit itu. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala kanu yastahibbuna, adalah para tabi'in itu kata Ibrahim menyunahkan ayat rohu membaca mereka haula iswar akan menyeru mereka haula iswar akan itu surat-surat kulailatin pada tiap-tiap malam salah sama 3 kali. Bahkan para tabiin menyunahkan ya membaca itu surat-surat tiap-tiap malam 3 kali. Mana? Qul huwallahu ahad 3 kali, wal mu'awwidzatain falaq anas 3. Isnadu sahih itu ala syarti Muslim, atas syaratnya Imam Muslim. Maksudnya hadis-hadis yang diajukan sahih menurut Imam Muslim baru diterima Muslim. Maka ini termasuk hadis yang diterima oleh Muslim kesahihannya, itu malam-malam baca Qul Falaq Anas 3 kali. Wa Ibrahim, dan daripada Ibrahim aidon pula anai kanu ya'lamuna yu'allimunahum
dan adalah mereka mengajarkan untuk para tabiin akan itu mereka ya para sahabat mengajarkan untuk idza awau ila firam apabila menempat mereka ke kasur mereka ayat ro'u membaca mereka al muawwizatain falaq an-nas. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu tidak tidur Nabi hatta yaqra az-zumar sehingga membaca surat az-zumar ya surat az-zumar wa bani Israil. Rasulullah ketika mau tidur baca suratnya az-zumar sama surat bani Israil. Surat bani Israil itu surat Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi sampai habis ya. Rasulullah baca zumar. Boleh kalau kita mau ngamalin seumur hidup mah ada malam-malam yang kita pernah baca az-zumar gitu. Niatin ya Allah saya baca zumar nih kalau nggak sanggup ya kalau nggak sanggup setiap malam ya minimal mungkin seminggu sekali malam apa kita khususin atau kita sebulan sekali atau minimal setahun sekali atau berapa seumur hidup pernah kita mencicipi sunnah Nabi Muhammad. Jangan kuliner aja kita pernah makan di sono, pernah makan di sono. Kita nggak baik lagi tuh, kulinernya kurang memuaskan. Tapi seenggaknya pernah nyobain gitu kuliner, ya nggak? Kalau bisa sunnah Nabi begitu. Sunnah Nabi tuh kalau bisa seumur hidup ada yang pernah kita alamin meskipun sekali agar kita termasuk orang-orang yang pernah menyicipi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngemil. Walaupun memang nggak berselera baca Zumar Isra panjang banget itu. Iya, tapi pernah lah sekali-kali mah sebulan sekali kayak ada malam-malam senggang kita pernah baca. Niatin untuk demi mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Imam Nawawi pesan dalam kitab Al-Adhkar, kamu kalau dengar hadis Nabi ya dengar hadis Nabi nih yang kira-kira ini kayaknya berat banget amalin meskipun seumur hidup sekali biar kamu nanti di akhirat tergolong orang yang ahli mengamalkan itu meskipun cuma sekali gitu ya. Kemudian paslon bermulai nih pasal yustahabu ayyam ro'a dan disunahkan bahwa membaca seseorang idza staiqadha dari apabila dia bangun min naumi dari tidur. Kalau dia bangun dari tidur apa yang dibaca ya? Kula lailatin pada tiap-tiap malam akhir Ali Imran yaitu akhir Ali Imran min qouli ta'ala dari mulai berkata inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir sampai akhir ayat. Bahkan ketabata maka sumutlah sabit fi sahih di dalam sahih Bukhari Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u ada Nabi membaca khawatim Ali Imran akan penutup khawatim itu khatimah penutup Ali Imran idza staiqadha apabila Nabi bangun. 10 ayat ya dari Qauli Hadramaut tuh kalau bangunin tidur dari speaker gitu katanya. Marbot bilang dari Inna fi khalqis samawati wal ard Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kita baca itu. Kita kalau baca itu sampai juga tahajud pahalanya. Pahalanya untuk tahajud. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Gitu. Bacanya begitu aja. Qaul Hadramaut. Sampai ayat ya alladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai habis tuh 10 ayat. Banyak ya yang harus kita hafal itu sunnah-sunnah Nabi. Sebab kita semakin banyak pengamalan sunnah-sunnah Nabi itu ya semakin erat kita sama Nabi hubungannya ya, semakin erat. Berpeluang besar kita dekat dengan Nabi. Fasul bermulai di fasal fima yaqra'ul marid di dalam ayat yaqra'u yang membaca seseorang ketika sakit. Kalau sakit ada enggak baca ini kita baca dari Al-Qur'an. Yustahabu disunahkan ayat ro'a bahwa membaca seorang indal marid ketika sakit bil Fatihah dengan surat Al-Fatihah. Kalau sakit teman kita, saudara kita juga sama. Kalau dia sakit bacain Fatihah aja udah. Makanya apa yang bingung ya dengan orang sakit Fatihah kan Fatihah namanya Asy-Syafiyah. Ya, surat yang menyembuhkan. Kayak dulu zaman sahabat tidak? Yang dicapek ular itu, ya, pemimpin tokoh masyarakat mereka.
Ya enggak, akhirnya kata sahabat, ya saya bisa ngobatin, cuman syaratnya saya minta kambing sesuai dengan jumlah rombongan kami. Emang ada berapa jumlahnya? Ada 19 orang. 19 kambing? Iya, kalau mau itu enggak maksa sih. Karena pengen sembuh ya. Kita berobat ke dokter, mau nggak mau dah, emang pengen sembuh, berapapun kita bayar. Ini sama 19 ekor katanya. Kata itu pemimpin, udah nggak apa-apa, yang penting sembuh. Akhirnya dibaca itu Fatihah. Akhirnya bener kempes seketika itu kakinya bongkak tuh cacing ular. Kempes seketika, akhirnya dia membayar janjinya 19 ekor kambing. Akhirnya bawa pulang, ya bawa pulang di perjalanan ini kita halal apa kagak di kambing ini ya? Iya, Nabi nggak pernah ngerjain ini. Yuk kita tanya dulu sebelum kita makan kambing ini, kita tanya dulu, ya Rasulullah kami suka ngobatin orang, ya orang yang kena cacing ular dan kami minta bayaran, boleh nggak? Boleh. Kamu dapat makan kambing ya Rasulullah. Ya udah kita bakar, kita mana juga mau. Nah, berarti boleh gitu ya. Bikin apa? Bikin ruqyah ya bil Fatihah gitu. Ruqyah bil pakai pelang nggak apa-apa, manjur ya. Dasar dari kitab Tibyan fi adab hamal Quran. Makin mantap orang. Punya nilai jual itu. Kalau mau nyari duit tuh gampang aja dah. Kalau ngaji mah gampang aja nyari duit. Ya, menipu orang gampang banget. Pokoknya nipu gak orang tuh gampang, kalau jadi ustaz bisa kalau nipu. Fotokopi aja kita jual 10.000 mau aja. Kalau fotokopi cuma cepet, dijual 10.000 ya, gampang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Likauli, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih. Hadis sahih fiha di dalam Fatihah. Wa ma adraka annaha ruqyah. Tahu dari mana kamu itu Fatihah ruqyah? Ini kalau saat itu ya sahabat tanya, lah lu tahu dari mana itu Fatihah ruqyah gitu. Ya saya menebak-nebak aja loh. Emang Rasulullah sahabat orang manjur, orang berkah, ya sembuh. Wa ma adraka anna ruqyah. Tahu dari mana kamu itu Fatihah ruqyah gitu. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyaqra'a, bahwa membaca seseorang indahu di sisi orang sakit, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, manafti fil yadaini, serta meniup di dua tangannya. Jadi kalau kita ngebesuk orang sakit gitu, jangan cuma nanya kabar, ngobrol-ngobrol, ya kita bacain, minta doain kita dah. Baca qul huwallahu ahad, usapin mana sakit. Usapin faqad sabata fi sahih man fa'al min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subut dalam hadis yang Muslim itu daripada perbuatannya Rasulullah. Wa faqadama bayan, dan telah terdahulu penjelasannya fi fasih tafsir di dalam pasal meniup bi ahli bab pada ahli bab alladzi qabla hada yang belum ini. Wa Talha bin Musarrif, dan dari Talha bin Musarrif qala innal marida idza quri'a indahul Qur'an wajada lidzalika khifatan. Sesungguhnya orang sakit apabila dibacain di sisinya Quran, maka dia akan mendapatkan kepada itu Quran akan khifah. Khifah itu mukhaffafah, ringan. Jadi ringan sakitnya. Yang sakitnya berat tadinya, begitu dibacain Quran dia akan terasa ringan. Ruqyah ya Quran itu. Fadakhaltu ala Khaisamah, maka aku pernah masuk, kata Tolha, atas Husaimah wa maridun, dan Husaimah ini sakit. Fakultu, maka aku berkata, ini arakal yauma salihan, sesungguhnya aku melihat kamu hari ini adalah salihan, maslahatun, sehat. Hari ini udah baik kan kamunya, harus pegang. Faqala, maka menjawab Husaimah, ini quri'a indil Quran, sesungguhnya dibacakan di sisiku Quran. Iya, karena enakan udah, karena kemarin dibacain Quran tuh ya, ruqyah ya. Al-istisfa namanya, berobat dengan Quran. Wa rawal khatib Abu Bakar Baghdadi bisnadi an-Ramadi ya radhiyallahu anhu, kana idza istaka syai'an, apabila ia mengeluh akan sesuatu, qala, maka berkata, ahadu ashabul hadis, coba kemarihin tuh ashabul hadis, para ahli-ahli hadis sudah datang kemari. Fa idza hadaru, maka apabila hadir mereka, qalu, maka qala ya, maka berkata ya Ramadi, ikra'u alayyal hadis, coba bacakan oleh kalian semua atas diriku akan hadis. Fahada fil hadis, ini ada hadis ya, fal Quran aula,
Quran lebih utama. Ya di Bukhari Muslim kan, hadis Abu Bukhari ya, kalau para habaib tuh suka baca Bukhari. Terus di tengah-tengah orang sakit bacain tuh. Itu bisa pengaruhnya tuh ucapan Rasulullah bisa ngurangin daya sakit ya, rasa sakit orang yang sakit. Quran gimana? Quran aula, Quran lebih cakep lagi, lebih utama. Faslun, bermula ini fasal fima di dalam surat yukra'u yang dibaca ya surat indal mayyit, di sisi mayyit. Kalau ada orang meninggal dunia kita nyelawat, apa sih surat yang kita baca? Qala ulama, berkata ulama minasabina daripada sahabat kita wa ghairi dan selain sahabat kita, yustahabu disunatan antuk ro'a bahwa dibacakan indahu di sisi orang meninggal Yasin. Bacain Yasin aja kalau tilawat. Ya. Bacain Yasin itu pengaruh. Li hadits Ma'qil bin Yasar, karena ada hadisnya dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan oleh kalian Yasin Di atas orang-orang yang meninggal di antara kalian, orang-orang mayit kalian. Rawa Abu Daud wa Nasa'i fi amal yaum wal lailah. Ya, ini diriwayatkan Imam Daud dan Nasa'i di dalam kitab Amal Yaum wal Lailah. Ini kitab ini. Saya punya tuh Amalul Yaum wal Lailah Ibnu Nasa'i. Di sini ada keterangannya, kata Imam Nawawi itu tentang bacain Yasin di depan orang meninggal. Siapa bilang bid'ah? Kayaknya orang awam bilang bid'ah mah. Iya, Imam Nawawi yang ngomong, Ibnu Nasa'i ngomong gimana? Ya baca Yasin di saat kita Nyelawat orang ini itu bisa terampuni dosa-dosanya. Yang meninggal bisa terampuni, bisa dirikan. gitu katanya. Abu Daud dengan sanad yang baik. Wa rawa Mujahid an Sy'bi qala, berkata Sy'bi, kanatil ansor, adalah orang-orang Ansor, idza hadaru, apabila nyelawat mereka, nyelawat maknanya kalau kita takziah ya, indal mayyit, di sisi orang meninggal mayit, qara'u, maka membaca mereka surat al-Baqarah. Kalau mau ngambil Ansor boleh, jangan Yasin ya, Baqarah dah. Baqarah boleh. Kemudian dhaif, wallahu a'lam. Al-babut tasi'u, bermula bab yang ke-9. Hatam namanya juga. Ya tapi nih. Hatam namanya. Babul Asyir mah enggak dibaca kali. Babul Asyir mah itu mah kamus, itu mah enggak bisa dibaca kali. Tapi kalau mau dibaca enggak apa-apa, belajar kamus. Al-babut tasi'u, bermula bab yang ke-9. Bab terakhir nih, 9. Bab 10 kamus. Fi kitabatil Quran, di dalam menulis Quran, wa ikramil mushaf, dan memuliakan mushaf. I'lam, ketahui olehmu, anal Quran al-azizah, sesungguhnya Quran yang mulia, kana mu'allafan, adalah Quran itu disusun fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disusun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma wa fil maksudnya, atas apa yang yaitu barang di dalam mushaf al-yauma, pada hari ini. Sama. Quran di zaman Nabi itu susunannya ya sama kayak kita sekarang Quran yang kita pegang. Susunnya begitu, Fatihah begitu sama. Walakin lam yakun majmu'an fi mushafin, akan tetapi tidak terkumpul di dalam mushaf. Enggak terkumpul aja per lembar ya, per lembar. Ada yang di kulit onta, di dahan-dahan korma, di mana gitu. Di tulang belulang atau di pelapa-pelapa korma gitu. Bahkan nama mahfudun, bahkan adalah itu Quran mahfudun, dihafal bahkan ya, fi sudur rijal, di dalam dada sahabat. Bahkan tawaif min sahabat, maka adalah sekelompok dari sahabat yahfaduna pulau menghafal mereka akan seluruhnya, wa tawaif yahfaduna ab'adan, sebagian kelompok menghafal mereka ab'adan akan setengah daripada Quran. Pada maka zaman Abi Bakar Siddiq, maka ketika ada di zaman Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, wa qutila katsirun, dan dibunuh maka katsirun, kebanyakan min hamalatil Quran, dari orang-orang yang hafal Quran itu banyak yang dibunuh ya, bisa peperangan tuh atau pengkhianatan, banyak yang dibunuh penghafal Quran. Khafa mautahum, ya, maka takut atau khawatir Abu Bakar Siddiq akan matinya mereka, takut habis semua. Ya, waqtilah fi man ba'dahum, terjadi ikhtilaf orang yang setelah mereka di dalam Quran. Fastasyara sahabat, maka musyawarah Abu Bakar as-sahabat akan sahabat radhiyallahu anhu fi jam'i, dalam mengumpulkan Quran fi mushafil mushaf.
Fasyaru bidzalika maka musyawarah mereka dengan itu jam'ul mushaf. Fakatabahu maka menulis ya Sayyidina Abu Bakar akan itu mushaf Al-Quran fi mushafin di dalam mushaf. Waja'alahu dan menjadikan Abu Bakar akan itu mushaf fi baiti Hafsah di rumah Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Falamma kana maka ketika ada zaman Utsman radhiyallahu anhu wantasal Islam dan menyebar Islam, khafa Utsman maka takut Sina Utsman wukul ikhtilaf akan terjadi berbeda pendapat al-muaddi yang mengarah yang membawa ila tarki syai'in kepada meninggal sesuatu daripada Quran au ziyadah atau dilebihin dalam Quran. Panasami dari kal majmu maka menyalin Sina Utsman dari itu majmu'un alladzi inda Hafsah yang ada di sisi Hafsah alladzi ajma'at yang telah sepakat as-sahabatu sahabat alaihi ya akan atas itu ya akan itu tadi Quran sahibakan beberapa mushaf. Jadi yang di rumah Siti Hafsah ya dipegang diambil Sayyidina Utsman untuk diperbanyak mushaf-mushaf. Wa budzal budan dan dikirim dengan masahib tadi ilal budan ke berbagai negara. Wa amara bi itlafi ma khalafa dan memerintahkan Sayyidina dengan membinasakan barang yang bertentangan dengan itu mushaf ya yang bertentangan tuh liburin. Itu aja yang ada di Sayyidah Hafsah aja cetakannya satu cetakan. Wa kana fil hadza bittifaqin adalah perbuatan Sayyidina Utsman ini dengan sepakat daripada si Utsman waman dan orang wamin dan dari Ali bin Abi Thalib dan dari Abi Thalib wasal sahabat dan semua sahabat ghairihi radhiyallahu wa inna ma lam yajma'un nabiyyu dan hanya saja tidak mengumpulkan akan mushaf an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mushaf yang satu lima karena barang karena yang ada ya tawaqqau yang berharap Nabi ya min ziyadati daripada tambahnya wa nusba adil matlu dan menyalin sebagian yang dibaca ya. Nabi enggak sempat mengumpulkan Quran, khawatir memang nanti ada tambahan lagi. Kita kalau udah jadi gimana? Ntar ada turun lagi ayat tambah lagi. Atau ada di naskah dihapus lagi. Makanya enggak tidak ada sahabat. Walam yazal dzalika tawaqquf ila wafati dan tidaknya dan senantiasa ya itu kekhawatiran terjadi ila wafati sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi khawatir sampai Nabi wafat baru itu enggak ada turun wahyu lagi. Falamma amina Abu Bakar maka ketika udah aman Sina Abu Bakar kuasa sahabat dan semua sahabat dzalika tawakkal itu ya harap akan itu dari tawakkul kekhawatiran waktu masalah dan tetap masalah jama'ahu maka baru tuh mengumpulkan Sayyidina Abu Bakar akan mushaf fa'aluhu maka mengerjakan sahabat akan itu jam'u mengumpulkan wa khalafu fi adil masahib dan berbeda pendapat ulama di dalam hitungan mushaf allati yang bubah asal Utsman yang memutus dengan itu masahib Sayyidina Utsman. Faqal Imam Abu Amr Ad-Dani aksar ulama kebanyakan ulama ala an Utsman kataba arba'an mushafin bahwasanya Sayyidina Utsman menulis akan 4 naskah cuma 4 doang ya 4 naskah Quran gitu. Fababa ila Basra ya diputus ke Basra idauna salah satunya itu walal Kufah wa ila Syam wa habasa ila dan menahan di sini Utsman akan yang lain. Jadi yang 3 dikirim, 1 di tangan Sayyidina Utsman ditahan. Qala Abu Hatim As-Sajastani kata Utsman sab'ata mushaf kata Sayyidina Abu Hatim katanya Sayyidina Utsman menulis akan 7 mushaf. Ba'athawan maka 1 diutus ke Mekah. Wa akhar ila Syam, wa akhar ila Yaman, wa akhar ila Bahrain, wa akhar ila Basra, wa akhar ila Kufah. Habasa bil Madinah wahidan dan menahan Sayyidina Utsman di Madinah akan 1. Wa hadza mukhtasar dan ini ringkesan ma yata'allaqu barang yang terkait di awal jam'in di awal mengumpulkan mushaf. Wa fi ahad katsirah di dalam kumpulan ini ada hadis yang banyak fi sahih
Wa fil mushaf salatatul lughatin, di dalam mushaf ada 3 bahasa. Kata-kata mushaf boleh juga dhammul mim, mimnya dhammah, dan kasrah mim dan fathah mim. Jadi boleh mushaf, boleh mishaf, boleh mashab. Fadhamu wal kasri, fadhamu wal kasru, maka dhamma dan kasrah itu dua-duanya masyhur. Yang masyhur sih dhamma kasrah, mushaf, mishaf, gitu ya. Wal fatu dalam Abu Ja'far, kalau yang patah menyebutkan Abu Ja'far an-Nu'asyrah, jadi mashaf, gitu ya. Mimnya ya, mimnya bisa dhamma, bisa patah, bisa kasrah. Faslun, bermula ini pasal ittafaqal ulama, sepakat ulama ala istihbab sunnah kitabatil Quran, menulis mushaf, itu tulis mushaf, wa tahsin kitab, dan membaguskan tulisnya. Banyak ya mushaf tulisan tangan ya, itu hukumnya sunnah. Ini hatamin dari mana ini? Hatamin ya? Hatamin nih tuh. Sisanya besok ya, sisanya makan besok. Watabinu, dan menjelaskan itu mushaf, jelas tulisan, wa idah, dan terang, wa tahaqal khadduna masyaqqah, dan memperindah tulisan tanpa memaksa, wa ta'liq, dan ta'liqnya mushaf. Qala ulama, berkata ulama, wa yustahabbu naqtul mushaf, dan disunahkan membuat titik mushaf, wa syaqi, dan membuat harkat. Kalau bisa mushaf dikasih titik, dikasih harkat. Kalau dulu kagak ada harkat, Quran gak ada titik. Siapa yang ngasih titik? Namanya Yahya bin Ya'mur, tabi'in ya. Dulu menedal nggak bisa kita bedain. Ya, ini bisa bedanya pas belajar sama guru talaki. Begitu talaki dikasih tahu dalikal kitabul la raiba fi, dia ngajakin begitu. Ya, akhirnya pas zaman tabi'in khawatir ya, ngaji depan guru mah ingat, pas pulang lupa. Baru betul nih, kasih titik sama Yahya gitu. Kasih titik gitu ya, kasih titik. Mana itu gak udah kasih titik, kadang-kadang kita lupa nyebutnya. Mana da, mana ja. Ada orang baca sirotol lajina, sirotol lajina, sirotol lajina, sirotol lajina. Kalau nggak ada titiknya, apalagi zaman dulu nggak ada titik. Napak. Iya, kemudian di sini dikatakan, ya apalagi katanya, apa inna usyanatun, maka sesungguhnya membuat titik dan harkat itu menjaga daripada lahan itu salah fihi, di dalam itu apa tadi, naktu wa tashif, dan tashif ya, menjaga daripada salah dan jangan melenceng gitu. Hanya kasih titik ya. Wa amma karahatu Syi'bi wa nafi an-naqtu, adapun memakruhkannya Imam Syi'bi dan akan titik. Ya, Imam Syi'bi menakai jangan titik makruh, dulu dari dulu enggak ada titiknya. Apa titik jangan. Fa inna makarahu, maka sesungguhnya memakruhkan mereka berdua akan titik fi dalika zaman, di dalam itu zaman, khaufan min taghyir, karena khawatir daripada perubahan di dalam itu Quran. Khawatir gitu katanya, ada perubahan, dulu memang enggak ada titiknya, sekarang ada titiknya, kan perubahan ini. Apalagi zaman sekarang lebih parah lagi perubahannya. Pakai Quran warna ya. Kalau idgham warnanya merah, kalau idhar warna hijau gitu ya. Iya, nanti makin lama makin berubah lagi soalnya. Itu juga masih banyak yang harus baca Quran. Udah pakai warna-warna begitu, biar ingat apa namanya, cuma tajwid ya. Iya, tajwid warna namanya gitu. Bagus itu, sunnah ingetin gitu ya. Kemudian lagi waqad amana dzalikal yaum, dan sungguhlah aman pada hari itu, falaman maka tidak ada lagi larangan. Wala yamtani min dzalika, dan tidak tercegah daripada itu titik, likaunihi muhdisan, karena keadaan itu titik dianggap muhdas, sesuatu yang baru, bid'ah ya, tidak tercegah baru, karena fa innau minal muhdatsatil hasanah, karena itu termasuk daripada muhdasat, perkara baru ya,
muhdatsat itu yang baik. Bidah hasanah ada itu Imam Nawawi bahasakan. Ya kan? Fa inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kan begitu, tiap-tiap yang baru pasti bid'ah, tapi no bid'ahnya hasanah. Falam yumtana minhu, maka tidak dilarang daripada ngasih titik. Karena iri seperti contoh-contohnya, ya contoh-contoh titik. Mithlu tasnifil ilmu, seperti ngarang ilmu, boleh ngarang ilmu, nulis karangan ilmu gitu. Wa binaul madaris, dan membangun sekolah-sekolah. Itu kan zaman Nabi. Zaman Nabi kan nggak ada itu. Bangun sekolah, bikin pesantren, itu untuk bid'ah. Bid'ahnya hasanah. Wa ribatot, bikin ribat itu pesantren ya, ribat pesantren. Wa ghairu dzalika, selain itu wallahu a'lam. Jadi ada bid'ah saleh melalui dalam. Faslun, bermula ini satu pasal, la tajuzu kitabatul Quran bisyai'in najasin. Enggak boleh menulis Quran dengan sesuatu yang najis, haram ya. Menulis Quran pakai darah misalnya. Ya, pakai darah itu. Waktu kalau kita batu alal juduran, dan dimakruhkan menulis Quran di atas tembok-tembok indana menurut kita mah. Wafidan, di dalam ya, di dalam syai'un, atau di dalam Quran ada madhab atau ya Allah dikodamnya atau boleh katanya ya, masuk itu ikut. Waqad qadamna annahu idza kataba, dan telah kami dahulukan bahwasanya keadaan apabila menulis seseorang di atas makanan pala baksa, maka enggak apa-apa biaklia, dengan memakannya. Nulis misalnya Quran satu ayat ya di bakwan boleh ya, boleh dimakan gitu ya, atau di pisang. Wa annahu idza kataba la khashabatin kuira, dan sesungguhnya apabila dia menulis di atas kayu maka makruh dibakarnya. Tulis Quran di kayu, terus kayunya buat kayu bakar. Faslun, bermula pasal, ajma'al muslimun, sepakat para muslimun ala wujubi siyanatil mushaf, di atas wajib menjaga Quran. Awas, Quran dijaga ya. Mushaf tuh dijaga, dihormatin, wahtiramu, dan dihormatkan, menghormati mushaf. Qala sabuna wa ghairum walau alqaum muslimun wa billah, dan seandainya menemukan akan mushaf seorang muslim, nauzubillah min dzalik ya, misalnya seorang muslim menemukan Quran, nauzubillah, di mana namanya? Fil qadurat, di tempat kotor kayak di sampah gitu ya. Ada Quran di sampah, ya Allah berikan selamat ya, Quran yang ada yang sampah. Soromulki kafiron, maka jadilah orang yang melempar itu kafir. Itu tadi mulko bukan berjumpa, berarti melemparnya. Melempar. Awas. Walau alqau, dan seandainya melempar akan Quran seorang muslim, orang muslim melempar Quran, di mana melemparnya? Fil qadurat, di tempat kotor. Gimana itu dia melempar Quran di tempat kotor? Soromulki, maka jadilah yang melempar Quran itu kafir. Makanya kita kalau ngelempar kartu undangan tuh yang ada kaligrafi wa min ayatihi, kafir ya, berdasarkan makwalita. Kan nggak sengaja, itu istihza namanya, meremehkan. Dan yang meremehkan nggak harus ya, iya nggak harus sengaja, itu meremehkan. Masa Quran yang mulia di tempat itu? Kalau kita kalau membaca yasin, hati-hati ya, di warga tuh kadang-kadang baca yasin diletakkan dulu, minimal di tempat takwa, ini di atas takwa dulu. Qalu, dan mereka berkata, wa yahrumu tawassudu, dan haram tawassudu, membuat bantal Quran. Quran jadi bantal tempat tidur. Ya, haram. Bal tawassul ahli kutub ilmi haramun, bahkan membuat bantal ahli kutub, salah satu kitab-kitab ilmu juga haram. Ya, kitab tebal banget untuk itu tuh, dia tidur di atas kitab itu. Ya, hukumnya haram, apalagi Al-Qur'an. Wa yustahabu ayyakuma lil mushafi idza aqdama bi alaihi, dan disunahkan bahwa berdiri ia untuk mushaf apabila datang bihi, dengan mushaf alaihi, atas dia. Tuh, bila mana datang Quran kepada kita, sunnah kita berdiri kayak kita berdiri orang alim. Bisa ada orang sono bawa Quran, ngasih Quran, sono Ustaz, kenapa ini ngasih Quran? Oh, Qurannya bawa berdiri kita. Sunnah ya, nyambut berarti. Sunnah ya, berdiri untuk Al-Quran. Ya, kita kalau menerima Al-Quran jangan duduk.
kita sunnah berdiri. Li'anal qiyam mustahabun, karena yang namanya berdiri itu hukumnya sunnah. Lil fudola, untuk orang-orang mulia, minal ulama, daripada ulama. Ulama kan kalau datang kita sunnah berdiri, bukan beda itu sunnah, mengagungkan. Masa kita ulama duduk baik, ya. Wal akhyar, orang-orang khair, orang-orang soleh, ya. Fal mushaf aula, maka Quran lebih utama lagi. Kalau maknya kita berdiri, yang orang soleh berdiri, apalagi makur Quran firman Allah, ya. Wa qad qarat dalail, dan sungguhlah tetap dalil istibabul qiyam, apa sunnah berdiri, fil juz'il ladzi jama'tu fi, di dalam juz yang aku kumpulkan di dalamnya. Aku mengarang tuh kitab lagi, satu kitab tentang sunnah berdiri. Kemarin tuh, yang kemarin tuh mana patah? Itu ada Pak, itu ada nggak di catatan kaki? Biasanya suka ditulis catatan kaki, ada kitab itu. Kitab karangan Imam Nawawi tentang sunnah berdiri kepada Al-Qur'an dan dalilnya orang yang menentang. Jadi sebelum ada pertentangan nih, dia di kemudian hari Imam Nawawi udah siapin jawabannya. Kadang-kadang ada orang ada kiai nggak mau berdiri nih, datang kiai dia mau berdiri kata beda. Datang orang soleh itu sunnah kita berdiri. Ya idza atakum karimun faqumu. Kalau datang orang-orang mulia di antara kalian maka bangun, kata Nabi, diri. Nabi disuruh tuh berdiri. Ada di situ. Waruwina, dan kita pun diriwayatkan fi Musnad Ad-Darimi bisnad sahih Nabi Malika an Ikrimah, daripada Ikrimah nih. Siapa Ikrimah? Ya, bin Abi Jahal. Bapaknya musuh Nabi, anaknya sahabatnya Nabi. Apa Ikrimah nih? Karena yadul mushaf ala wajhi, adalah beliau sering meletakkan mushaf di atas wajahnya. Wa yaqulu kitabu rabbi gitu. Kalau baca paling sudah baca kitabu rabbi. Kitab Tuhanku gitu. Ya, kita dulu zaman muda lagi yang dapat surat dari pacar. Ya, Kitabu Mahbubi. Ya. Kitabu Mahbubi. Dibacanya diulang-ulang. Sampai apal. Kalau Paslun, bermula ini pasal tahrumul musafarah bil musaf ila ardil aduwi, haram berangkat musafir dengan membawa Quran. Haram ya, kita mau berangkat membawa Quran. Kemana emang berangkatnya? Ila ardil aduwi, ke bumi musuh. Idza khifau, apabila dikhawatirkan jatuhnya Quran fi aidihim, di tangan musuh. Kita mau berangkat ke negeri musuh, perang gitu, kita khawatir kalah, jangan coba-coba Quran. Takutnya ntar Quran disuruh dihinakan sama mereka, gitu ya. Iyalil haditsil masyhur, karena hadits masyhur fi sahih ini di dalam Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah itu melarang Nabi ayyusafira, bahwa seorang musafir bil Quran, membawa Quran, ila ardil adu, kepada bumi musuh. Wa yahrumu bai'ul mushaf min ad-dhimmi, dan haram menjual Quran daripada kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi beli Quran jangan kita perkenankan, haram ya. Fa in ba'u fa fi sihhatil bai' kaulani, maka jika dia jual juga itu Quran nama kafir dhimmi, maka di dalam sahnya jual beli ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Asawma la yasi, yang paling sahih la yasi, enggak sah jual belinya, haram. Ya watani yasi, kata Qur'an sah aja katanya. Wa yu'maru fil hali bi izalatil milkiyanur, dan diperintahkan pada waktu itu juga untuk menghilangkan miliknya itu, ya, miliknya Quran anhu, daripada si dhimmi. Tapi begitu dia jual beli jadi udah, kita diperintahkan kalau bisa hilangkan kepemilikan Quran dari kafir dhimmi. Caranya apa? Kita beli paksa. Pak, ini Pak, Quran saya beli lagi Pak. Oh enggak benar, saya beli berapa pokoknya? Jadi kalau 1 juta saya jual. Demi menyawat Quran, jangan sampai jatuh di tangan orang kafir dhimmi, karena dia memang nggak tahu penghormatannya kepada Quran. Quran ditaruh di mana baik? Gitu. Wa yumna'ul majnun, dan dilarang juga orang gila. Orang gila dilarang, kalau nggak ada baca Quran, orang gila bawa Quran. Coba gerak. Ntar dia marah paham namanya orang gila.
Al-Quran didudukin sama dia, apa nanti gila. Wasabiyu dan juga anak kecil, alladzi la yumayyizu yang belum tamyiz min masil musabi daripada megang Quran makhofatan karena takut khawatir min intihaki hormati daripada merusak kehormatan Quran. Anak kecil kalau dikasih mainan mobil aja, mobil, boneka, segala Quran buat mainan ntar didudukin sama dia, diompolin, diberakin sama dia Quran. Ya, anak kecil belum paham, jangan kasih mainan Quran buat anak kecil. Meskipun tujuan tabarruk, belum, bukan begitu tabarruknya ya, jangan. Wa hadzal man'u wajib dan bermula ini melarang hukumnya wajib. Buat siapa? Adal wali atas wali orang tua ya, wali murid atau apa? Wali orang tua, wali murid ya. Wali murid orang tua, dan selainnya orang tua, mimman rawu daripada orang yang melihat akan itu si anak kecil bilang, ya ta'arradu li habli yang apa? Yang melakukan untuk membawa Quran ya. Kita larang tuh. Anak kecil tuh mau Quran jangan. Tidak maka mengharamkan paslun bermula ya harumu alal muhaddisi haram atas orang yang hadas. Ya, yang hadas nih, yang enggak punya wudu. Ada orang yang enggak punya wudu, masul musafi nyentuh Quran wa hamlu bawa Quran haram. Jangan sama Quran. Sawaun hamluhu bi alaqatihi, sama saja membawanya dengan alaqah, dengan cantelan, pakai cantelan itu pakai kantong. Ya, au juga atau selain kantong, pakai anduk dibungkus. Haram. Sawaun masa sama aja dia menyentuh nafsal kitabah akan zat tulisannya, awil hawashi atau pinggirannya, awil jildi atau kulitnya. Itu mau dipegang. Tulisannya kayak gini itu tulisannya itu kenapa? Atau pinggirannya kayak gini bukan tulisannya atau kulitnya, tetap hukumnya haram ya. Wa yahrumu dan haram masul kharithah menyentuh kaligrafi wal gilab dan sampul wasunduk dan kantong idza kana apabila ada fihi di dalamnya al mushaf apa Quran. Maksudnya apa ya? Nyetrum tuh kemuliaannya sampai kulit kambing tuh yang jadi sampul Quran haram tuh kita pegang kulit kambing. Ini kulit kambing bukan Quran, tapi dia udah jadi sampul Quran, udah jadi gilaf ya, sampul haram ya. Hadza huwal madzhab al-mukhtar. Ini maksudnya wakilalah tarum hadis salah kata kil lemah, kalau kil mah enggak haram. Ini yang tiga mah dhaif itu mah. Walau katabal Qur'ana, seandainya seseorang menulis akan Quran filawin pada papan kayak gini. Papan tulis Quran di papan tulis hukum mushaf, maka hukumnya papan tulis jadi hukum mushaf gitu. Jadi kalau kita nggak punya wudu, kita haram tuh megang begini. Jadi kalau kita jadi guru sekolah nggak punya wudu, nulis Quran di sini, gini aja nulis tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr misalnya gitu. Nulis mah boleh, nulis boleh. Tapi ketika kita megang jangan megang, tunjuk aja gitu. Ini beda. Jangan kita pakai. Kenapa? Karena walaupun satu ayat maka otomatis itu papan tulis jadi mushaf. Sawaun qallal maktub tuh sama aja sedikit yang ditulis au katsur atau banyak. Sedikit ke satu ayat jadi mushaf. Atau karena ba'du ayat sekalipun setengah ayat tuh ya. Walau karena ba'du ayatin kutiba lidirasat yang ditulis untuk pelajaran anak sekolah gitu. Atau nyantren haruma masul lauhi, maka haram megang papan tulis. Itu demi menghormati Quran ya. Faslun bermula ini pasal idza tasaffahal muhdisu, apabila ngebet apa tuh bahasanya kalau bahasa Indonesia ngebet? Iya, tasaffah apabila ngebet orang yang berhadas, awil junubu atau orang yang junub, awil haidu atau orang yang haid, auraqal musabi akan kertas Quran. Begitu. Coba yang sekolah tahu nggak apa aja bahasa yang ngebet? Membuka terlalu umum. Buka baju buat celana juga buka baju juga. Coba ngebet. Itu ngebet bahasa kita tuh Betawi, Indonesia kagak ada ya? Apa ya ngebet ya? Membuka lembaran. Pakai tambah lembaran ya. Apabila membuka lembaran, udah ngebet aja dah. Kayak komplek.
Ada ngeband itu. Emang enak bahasa Betawi ya? Bahasa Betawi enak tuh ngeband. Bahasa Indonesia kagak ada itu. Enak bahasa Betawi. Aduh, alhamdulillah di dalam Betawi. Maaf no orang Sunda. Kita tasofaha apabila ngeband al-muhdis seorang yang hadas atau orang junub, awil haidu atau orang haid, akan kertas-kertas musab tapi bi'udin dengan kayu aushib atau serupa atau seperti kayu penggaris misalnya. Tapi jawazi maka di dalam bolehnya ngeband ada dua wajah li ashabina bagi sahabat kita. Ada rumah yang paling zahir jawazu boleh ngeband pakai kayu atau penggaris ya. Wabi kotal Iraqi dan dengan pendapat tadi telah memutuskan ulama Iraqi min asal dari sama-sama ulama Irak boleh katanya. Liano kairu masjid itu karena sungguhnya yang namanya pakai kayu enggak termasuk nyentuh, wala hamil tidak juga termasuk membawa. Tapi pendapat yang kedua tadi tahrimu haram tetap ngeband pakai kayu juga. Lianu yu'adu hamilan karena itu termasuk namanya hamil yang mengangkat lil warokoh bagi kertas ngangkat juga. Ini kan itu, ya ini begini itu ngangkat dia ya. Tuh ketika yang kurang kita kepingin itu tuh, ini ngangkat itu, ya. Ngangkat itu. Oh, ngangkat kan? Ini ngangkat. Hamlun. Begitu kan ya. Itu termasuk katanya ngangkat Quran maka haram. Kalau pendapat kedua maka katanya ya awal warokoh kal jami, satu warokoh satu lembar kertas itu sama kal jami kayak bawa semuanya satu lembar kita akan sama se-Quran hukumnya. Wa amma idza lafa kamu dan apabila apa dia melipat ya kamu akan kam ala yadihi kamu ini kemarin ini apa sih ya bahasa Indonesia kantong ya lubang baju nih, lubang baju dan apabila dia melipat kamu kamahu akan kantong bajunya ala yadi di atas tangannya wa qalabal waraqata dan dia membalikan Quran ya faharamun maka itu haram bila khilaf tanpa khilaf. Gimana tuh kalau dia lepitin tuh baju gitu tuh lepitin dekamnya kan yang ngebed Quran begitu tuh ke baju tuh gimana itu mah jelas banget faharamun maka haram bila khilaf tanpa berbeda pendapat haram itu mah wa ghalatau ba'du ashabina dan kesalahan sebagian sahabat kita fahaka fi wajhaini maka ada yang menghikayatkan ada dua pendapat katanya salah itu haram itu bila khilaf gitu. Wasawab al-qat'u bitahrim yang benar adalah memastikan dengan haramnya li'annal qalba pakai alarm tuh li'annal qalba karena sungguhnya li'annal qalab ya karena sungguhnya membalikan ya qaubil yadi yaitu terjadi dengan tangan labil kami tidak dengan kam balik ini pakai tangan juga bukan pakai kam ya bukan pakai kam pakai tangan. Biar penasaran besok ngaji lagi. Kita pokoknya sampai ya bab 9 aja bulan asyir itu mengulang ya kamus-kamus yang udah lewat tuh dalam kitab ini kan banyak nomor-nomor tuh. Ya. Artinya apa sih? Itu ada di belakang nih di bawah. Tinggal buka sendiri aja ya, bisa boleh. Ya, Sallallahu wasallam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wasallam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an salamullahi wa
lan talal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an mujawidan wa khashi'an wa muhriman madal Qur'an wa amilan jami'an ma hawa wa maqtadal Qur'an wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wala qarina fid dunya wala ukhra siwal Qur'an wala syafi'atal a'la ladal maula adal Qur'an wa syafi'un musyafa'un wa munji sahibil Qur'an wa mahil la musaddaqun alaman a'radhal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an hasanu bahasanu ma syafa'atin minal Qur'an hasanu jinana munzilil Qur'an baya'i lahana ja'alna minal ahli bil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima lam tanal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad ahadal Qur'an amitna fi husnil khitam ma'al qabul bil Qur'an wa salli summa sallimi wa hamdan adamal Qur'an wa salli summa sallimi wa hamdan madamal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi
majahirna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin amin. Rabbana taqabbal minna Amin. علينا إنك أنت الرحيم آمين. محمد وآله وسلم والحمد لله رب Alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. YouTube. Alhamdulillah Di YouTube kan? ala ni'amillah. Alhamdulillah